Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sindang Ria dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Nah, di sini aku mau menjelaskan materi tentang instrumen keuangan syariah dalam ekonomi Islam global. Jangan lupa simak materinya ya, semoga ilmunya bermanfaat. Oke teman-teman, sebelumnya kalian pernah tahu nggak sih atau pernah dengar nggak sih instrumen keuangan syariah itu apa? Mungkin bagi sebagian orang, materi ini tuh masih agak asing ya, jadi tenang aja, aku mau bahas di sini ya, biar teman-teman paham apa itu instrumen keuangan syariah. Jadi, instrumen keuangan syariah yaitu berbagai produk, kontrak, maupun mekanisme keuangan yang disusun berdasarkan prinsip syariah ya tentunya. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Jadi tujuannya itu untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, mengelola risiko tanpa melibatkan riba, gharar, maupun mesir. Jadi, prinsipnya itu sesuai dengan prinsip Islam ya. Oke, lanjut ke jenis instrumen keuangan syariah dalam ekonomi global. Yang pertama ada perbankan syariah nih. Contohnya seperti tabungan, giro, maupun deposito syariah. Nah, akad yang digunakan ini merupakan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiah. Perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana tanpa riba serta mendorong inklusi keuangan global. Nah, yang kedua itu ada pasar modal syariah. Yang pertama nih ada saham syariah. Apa sih saham syariah? Yaitu saham perusahaan yang operasional dan pendapatannya sesuai syariah. Jadi tanpa melibatkan riba, gharar, maupun mesir ya. Lalu ada juga nih reksadana syariah. Nah, apa sih reksadana syariah? Jadi reksadana syariah yaitu saham yang dikelola oleh suatu manajer. Jadi cocok banget nih buat kalian yang masih ragu-ragu dalam investasi karena nanti kalian cuma menyetorkan dana dan akan dikelola oleh manajernya. Jadi kalian nggak langsung terjun, langsung ke membeli saham, terus mengelola strateginya. Kalian nggak perlu ya, karena nanti akan dikelola oleh manajer. Jadi cocok banget buat kalian yang baru banget mulai investasi syariah. Yang ketiga itu ada surat berharga syariah atau suku, yaitu instrumen ini tuh mirip obligasi tetapi berbasis akad syariah ya. Nah, digunakan pemerintah maupun koperasi untuk membiayai proyek, diperdagangkan secara global termasuk di London, Dubai, dan bursa internasional lainnya. Yang keempat yaitu ada asuransi syariah atau takaful. Nah, jadi ini tuh sistemnya perlindungan risiko berdasarkan tolong-menolong. Peserta saling menanggung risiko melalui dana tabaruk. Sudah berkembang di tingkat global dengan perusahaan takaful internasional di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada lembaga keuangan mikro syariah. Nah, ini tuh menyediakan akses modal untuk usaha kecil berbasis akad syariah. Nah, banyak diterapkan di negara berkembang dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi itu teman-teman, jenisnya ada 5 ya. Yang tadi aku jelasin, aku ulas kembali. Yang pertama ada perbankan syariah, yang kedua ada pasar modal syariah, yang ketiga ada suku, yang keempat ada asuransi syariah, dan yang kelima ada lembaga keuangan mikro syariah. Ingat ya teman-teman, itu 5 jenis yang aku udah paparkan. Nah, jadi instrumen keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi global, berlandaskan prinsip syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan mesir. Instrumen ini menghadirkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, serta berorientasi
pada kegiatan ekonomi real. Jadi keberadaan perbankan syariah, pasar modal syariah, suku, takaful, hingga lembaga keuangan mitra syariah tidak hanya memberikan manfaat atau memberikan alternatif bagi masyarakat muslim, tetapi juga menjadi daya tarik bagi investor global yang mencari instrumen keuangan etis, stabil, dan berkelanjutan. Nah, di Indonesia, penerapan instrumen keuangan syariah terus berkembang, baik dalam perbankan, suku retail, maupun asuransi syariah. Sementara di tingkat internasional, instrumen ini telah menjadi bagian dari pasar keuangan global. Digunakan oleh berbagai negara, termasuk yang bukan mayoritas muslim. Jadi bukan cuma muslim aja yang menggunakannya, jadi non-muslim juga menggunakan instrumen keuangan syariah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah mampu beradaptasi dengan dinamika global dan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan industri halal dunia. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan nih. Jadi, nggak mulus ya. Pasti setiap kegiatan itu pasti ada tantangannya. Nah, seperti rendahnya literasi, keterbatasan inovasi produk, kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang kompeten, serta perbedaan regulasi antar negara. Nah, untuk itu diperlukan strategi nih. Jadi kalian perlu strategi ya, mulai dari peningkatan literasi, inovasi produk berbasis teknologi, harmonisasi standar global, hingga dukungan pemerintah yang lebih kuat. Dengan strategi yang tepat, instrumen keuangan syariah berpeluang besar menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem keuangan global yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sejalan dengan prinsip syariah serta kebutuhan ekonomi dunia modern. Sekian materi tentang instrumen keuangan syariah dalam ekonomi global yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.